Baik, saudara, mari kita sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau ajak sekali lagi kita berdoa. Kita mau minta Tuhan buka setiap pintu roh kita, biar kita menangkap apa yang dari roh Tuhan, saudara, dan biar kita benar-benar ngerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan sekali lagi buat kami hari ini, Tuhan. Sebentar kami dengar firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Sampaikan yang Kau mau sampaikan pada setiap kami, biar hati kami terbuka, roh kami terbuka, dan kami hanya menangkap yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya katakan, amin. Amin. Saya mau, oke. Terima kasih. Amin. Bisa tolong semuanya untuk di mute, saudara, supaya jangan ada yang ketika Anda masuk semuanya tolong di mute, dilihat mic Anda supaya jangan mengganggu yang lain, saudara. Baik, saudara-saudara, ada beberapa hal yang beberapa minggu terakhir Tuhan bicara. Yang pertama, saudara saudara Tuhan ngomong gini, bahwa Indonesia, bagaimana caranya Indonesia waktu ini? Pintu untuk Indonesia masuk ke dalam sebuah masa-masa kesukaran. Maksud saya bukan artinya pintu ini kita berdoa buat Indonesia masuk masa kesukaran, enggak. Maksudnya kalau secara ekonomi, kalau secara hitungan ekonomi, maka Indonesia tidak masuk dalam daftar negara yang akan bermasalah di tahun depan, saudara. Akan ada banyak negara yang lebih bermasalah lagi dan bisa dikategorikan akan menjadi negara yang gagal. Ada 62 pada 61 saya lupa. PBB melalui Badan Keuangan IMF, saudara, mengeluarkan sebuah daftar bahwa akan ada negara-negara yang bisa dikategorikan akan menjadi negara gagal, saudara. Dan puji Tuhan Indonesia tidak masuk ke dalam daftar negara yang dikategorikan akan menjadi negara gagal. Kenapa? Karena Indonesia salah satunya adalah punya sumber daya alam. Jadi lebih aman, saudara. Karena kan krisis dunia ini akan dimulai dengan krisis yang namanya krisis pangan, krisis energi, lalu berdampak pada krisis keuangan, lalu krisis sosial, saudara. Tapi Indonesia, puji Tuhan kan, Indonesia ini kan punya sumber daya alam yang begitu sangat berlimpah ruah. Walaupun mungkin minyak kita masih impor, karena produksi atau kandungan minyak bumi di Indonesia tidak banyak dan tidak bisa mensuplai kebutuhan dalam negeri. Tapi setidaknya Indonesia punya sumber daya alam yang lain yang itu bisa dikonversikan untuk menjadi minyak. Mungkin bisa barter atau gimana. Tapi kalau misalnya pangan, Indonesia adalah negara agraria. Dan ingat saudara, Indonesia punya lahan yang sangat subur dan sangat luas. Makanya saudara, salah satu saya dapat pesan Tuhan bahwa salah satu bisnis usaha yang akan terus berjalan, yang tidak akan pernah ada matinya di Indonesia adalah ketika Anda masuk masuk dalam usaha bisnis yang tentang pangan, saudara. Peternakan kah, pertanian kah, perkebunan kah, itu akan terus berkembang dan tidak akan pernah turun, saudara. Karena itu kalau Anda yang bergerak di dalam nggak ada suaranya? Ada suaranya nggak ya semua ya? Saya tadi ada yang baca chat Ada kok. Ada, Pak. Ada, oke. Makasih semuanya udah respon. Yang nggak ada suaranya mungkin handphonenya perlu Ada, jelas. volumenya perlu dibesarin ya. Jadi oke. Baik, saudara-saudara. Jadi Indonesia akan punya kemakmuran, punya kesuburan, dan itu akan menjadi bisnis yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dunia akan krisis pangan, tapi Indonesia bisa akan menjadi lumbung pangan dunia dan akan mensuplai dunia dengan pangan. Karena itu akan sangat luar biasa. Kenapa? Karena demand dunia akan pangan akan sangat tinggi dan Indonesia akan bisa mensuplai karena Indonesia akan sangat subur sekali, saudara. Jadi lagi Indonesia akan masuk masa keemasan sebenarnya tahun depan, saudara. Tahun-tahun depan. Dan ketika krisis pangan, krisis energi semakin memburuk di dunia, justru Indonesia akan berkelimpahan, saudara. Nah, tapi gini, kenapa kita disuruh bersiap-siap dalam 9 bulan ini? Nah,
Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena ketika masa kesukaran besar bagi dunia itu datang, maka disitulah akan ada jadi masa penuaian besar-besaran buat anak Tuhan. Kita harus mempersiapkan lumbung kita harus mempersiapkan kapasitas kita, skill kita, hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan yang paling penting, saudara. Kita harus mempersiapkan itu semua. Tapi ada satu hal yang Tuhan ngomong seperti ini. Nah, siaga, hati-hati. Tetap iblis mau seluruh dunia, termasuk Indonesia, masuk yang namanya masa kesukaran. Lalu saya tanya Tuhan, Tuhan caranya gimana? Kan Indonesia ini sudah punya sumber daya alam yang bagus, dan untuk secara hitungan matematis teori, Indonesia akan terselamatkan dari masa krisis dunia ini, justru akan menjadi sebuah kesempatan besar buat bangsa Indonesia maju. Lalu Tuhan bilang ini, tahu enggak, kamu kan tahu Indonesia itu letak bank negaranya ada di sebuah lintang atau dataran bumi yang rawan dengan yang namanya bencana alam. Nah, saudara, lalu saya doa, saya tanya Tuhan lagi, Tuhan, apa yang akan terjadi tahun depan? Nah, ini yang Tuhan kasih lihat, saudara. Saya melihat iblis sedang terus kerja, saudara. Kerja, dia masuk ke tanah. Saya lihat dia masuk ke tanah. Dia coba ingin menggoncang. Ya, saya lihat ada iblis yang gede sekali mencoba menghembuskan api, saudara, ke Indonesia. Dan saya melihat begitu banyak iblis yang coba ingin membuat bencana alam di Indonesia, saudara. Nah, inilah yang menjadi tugas dan bagian Anda dan saya untuk kita berdiri mempertahankan bangsa kita. Saudara, untuk hal ini, saya sangat yakin, saudara, ini yang Tuhan mau untuk kita berdiri melawan setiap gempuran penguasa setan, saudara, yang ingin mendatangkan bencana. Karena Tuhan tetap kehendak dan rencana Tuhan, maunya, jalannya Tuhan, grand design-nya Tuhan. Indonesia akan menjadi atau enak dipakai di kokos ta? Indonesia akan jadi negara yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa, saudara. Dan sekali lagi, ada pintu gerbang timur yang ada di Indonesia, yang dimana Tuhan akan datang kedua kalinya melalui pintu gerbang yang paling timur, di mana di Papua. Tuhan Yesus akan berjalan mulai dari timur sampai nanti ke Yerusalem, saudara. Dan ini akan terjadi karena itu Indonesia, Tuhan mau membuat sesuatu yang ajaib di bangsa ini sebelum kesudahan atau sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, saudara. Nah, supaya mata bangsa-bangsa, mata dunia akan mengarah pada Yesus, saudara. Nah, iblis coba ingin menjadikan bencana alam. Nah, saudara, itu yang pertama. Hati-hati, akan ada banyak bencana alam yang terjadi di tahun yang akan datang, saudara. Di masa-masa yang akan datang. 9 bulan ini itu akan dimulai, di mana ketika kita sedang ada masa persiapan, akan ada di tengah-tengah 9 bulan, iblis akan coba goncang, dan akan ada bencana alam yang akan iblis buat. Saudara, satu hal yang perlu kita berdoa. Pertama, kita menahan seminimal mungkin dampaknya. Yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, kita harus berdoa supaya setiap anak Tuhan, Anda dan saya, diluputkan, saudara. Amin, saudara. Anda dan saya dan anak-anak Tuhan diluputkan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang belum kenal Tuhan? Kita tetap berdoa supaya seminimal mungkin efek kerusakan yang terjadi dari setiap bencana yang akan terjadi, saudara. Apakah kita bisa menahan? Kita penahan. Setidaknya, saudara, kita menahan sampai seminimal mungkin. Setidaknya kita menahan semua anak-anak Tuhan tidak terkena dampak dari apapun yang akan terjadi yang tidak baik di tahun depan, saudara. Nah, kalau itu semua terjadi, sekali lagi, saudara, kalau semua itu terjadi, bencana ini terjadi, kerusakan terjadi, maka anak-anak Tuhan Anda
dan saya akan diluputkan. Buat apa Anda dan saya diluputkan? Buat menuai jiwa-jiwa. Saudara, sekali lagi, ketika terjadi hal yang goncangan seperti itu, maka sebenarnya saudara, itu adalah waktu di mana jiwa-jiwa dituai. Banyak jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, yang selama ini anti, yang selama ini mungkin berseberangan, itu justru akan menjadi kesempatan buat Anda dan saya untuk menuai jiwa-jiwa ini. Karena itu siapkan tahun depan, saudara. Dan tetap berdoa. Tetap berdoa. Nah, saudara, ada yang satu hal lagi yang Tuhan ngomong seperti ini. Aku janji, kata Tuhan, kalau kamu hidup di bawah naunganku, kalau kamu hidup tetap ada di dalam perkenananku, maka saudara, kalau terjadi bencana pun tidak akan menghantam engkau keseluruhan. Maksudnya gini, tidak cuma fisik saja, tapi bahkan bisnis, harta benda, keluarga, kesehatan, Anda tidak akan terkena. Saudara, sekali lagi kita tidak akan kena yang namanya masa kesukaran besar, tapi kita hanya melewati. Sudah di Indonesia harus hati-hati. Kesukaran besar, masa kegelapan itu akan datang melalui bukan kesulitan ekonomi, justru akan ada bencana. Yang pertama. Yang kedua, bukan cuma bencana, akan ada sakit penyakit yang aneh-aneh akan terjadi. Sudah dimulai? Sudah, saudara. Obat batuk tiba-tiba bikin orang gagal ginjal dan meninggal sudah banyak. Ya tahu saudara? Jadi itu adalah sebagian-bagian yang akan terjadi. Tuhan sedang hal-hal dunia sedang menunjukkan ini akan terjadi loh yang akan datang di hari-hari yang akan datang, akan terjadi gelombang sakit penyakit lagi, dan kadang-kadang dan sakit penyakitnya ditimbulkan justru dari hal-hal yang kita tidak terpikir, saudara. Jadi berhati-hatilah, saudara. Hari-hari ini Anda harus lekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan ya. Kalau Anda sakit jangan gampang dikit-dikit cari obat, dikit-dikit cari obat. Pertama kali datang ke Tuhan, tanya ada salah apa. Kalau kau tahu kau punya dosa, Tuhan kasih tahu dosamu apa, bertobat, pasti sembuh. Karena setiap orang yang sakit harusnya yang pertama tanya Tuhan, kenapa aku sakit? Apakah aku ada celah? Kalau di dalam Tuhan, pasti Tuhan kasih perlindungan yang sempurna, menjauhkan kita dari sakit penyakit. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, tak mulai dari tahun depan, di awal tahun depan, kita bersama-sama akan melihat. Akan ada, Tuhan bilang, akan ada banyak raja-raja yang berjatuhan. Lalu saya tanya, raja apa Tuhan? Apakah ini raja anak-anak Tuhan yang punya bisnis gede-gede, yang orang-orang anak-anakmu Tuhan? Tuhan bilang, tidak hanya itu, raja-raja dunia, raja-raja asing pun akan berjatuhan. Akan ada gelombang kebangkrutan, akan ada gelombang kehancuran buat mereka. Nah, Tuhan bilang gini, ketika raja-raja ini yang dikatakan quote and quote raja-raja ini berjatuhan, maka disitulah akan ada raja-rajaku, kata Tuhan. Itu akan naik dan mengambil alih setiap takhta, setiap tempat yang ditinggalkan karena kejatuhan raja-raja. Anda jangan kaget, saudara, kalau nanti Anda akan lihat, Anda akan dengar berita-berita ada orang yang sangat amat kaya di Indonesia, terutama itu tiba-tiba berjatuhan, tiba-tiba mereka bangkrut, dan siap-siap Anda yang hari-hari ini mungkin Anda punya bisnis yang cuma di middle, saudara, di tengah-tengah, tiba-tiba Tuhan kasih tempat yang di atas. Tapi semua itu akan terjadi demi sebuah tujuan, yaitu lawatan penuaian besar terjadi di Indonesia, saudara. Akan ada banyak anak-anak Tuhan yang tiba-tiba naik ke atas karena ada raja-raja dunia, raja-raja asing akan berjatuhan. Karena ada banyak bisnismen, terutama di Indonesia akan berjatuhan. Saudara, siapkan hidup Anda. Ini akan terjadi dalam waktu yang tidak lama, yaitu dimulai dari tahun depan, di awal-awal tahun. Satu persatu akan berjatuhan. Jangan kaget
Kalau ada perusahaan-perusahaan yang mentereng, yang sangat besar, tiba-tiba gulung tikar. Dan ketika itu gulung tikar, maka akan ada raja baru yang takut akan Tuhan mengambil alih setiap ladang yang terjadi, yang ditinggalkan oleh raja-raja tua, raja-raja asing itu, saudara. Baik, saudara. Dan Tuhan berjanji gini, ketika ada satu janji Tuhan yang Tuhan ucapkan. Ketika nanti akan ada bencana alam, akan ada serangan iblis dalam bentuk bencana alam. Oh, kita tetap berdoa dan menahannya. Tapi kalaupun itu terjadi, akan ada rekayasa Tuhan, di mana itu justru akan membawa kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan, Anda dan saya. Buka Alkitab, saudara, Yosua pasal yang pertama, saudara, ayat yang ke satu, ayat pertama aja. Yosua pertama, ayat yang pertama. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan memberikan engkau dan tidak akan aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah berhati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara, ada pesan Tuhan hari ini. Ada janji Tuhan janji Tuhan dari semua pesan Tuhan yang tadi baru saya sampaikan. Ada janji Tuhan yang Tuhan berikan. Ini pegang sebagai covenant, sebagai janjinya yang akan dia genapi, yang akan terjadi ketika semua itu terjadi. Ketika raja-raja asing berjatuhan, maka engkau akan lihat ini akan terjadi, saudara. Pertama, setiap tempat yang diinjak, ayat 3, saudara. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang kujanjikan kepada Musa. Saudara, jalani. Siap untuk menjalani, saudara. Maksudnya apa? Anda harus percaya. Semua tempat usahamu hari-hari ini. Jalani. Jalani, saudara. Karena setiap tempat yang kau injak, itu akan menjadi milik usaha kamu. Hari ini misalnya, contohnya. Bisnismu misalnya, saya ambil contoh yang ada aja. Yang ada di tempat ini. Karena ada orang yang berusaha di pertanian, saudara. Jalani, saudara. Datangi, jalani setiap hari. Perkatakan di situ. Maka engkau akan melihat kemakmuran. Tokomu, jalani tokomu. Jalani bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan lihat setiap tanah yang kau injak itu akan menjadi milikmu. Dan berkembang. Saudara, menjalani tanah itu artinya kau harus berkembang. Harus berkembang dalam setiap usahamu. Jalani saja. Maka engkau akan lihat itu akan menjadi milikmu. Lalu lihat. Setiap ayat yang 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Saudara,
Ini tadi yang Tuhan katakan. Kenapa? Ini daerah-daerah yang tadi disebut tadi, yang tadi baru saya baca, itu daerah-daerah di mana ada raksasa-raksasa besar. Hari itu Israel tidak melawan orang-orang biasa, saudara. Tidak melawan orang-orang yang seukuran dengan mereka. Tapi yang dibaca tadi, setelah saya pelajari, saudara, padang gurun gunung Libanon, itu tempat raksasa tinggal, saudara. Yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Di sungai Efrat terdapat bangsa-bangsa yang besar, raksasa. Seluruh tanah orang Het itu ya raksasa, saudara. Sampai laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu menjadi daerahmu. Tuhan akan menyediakan itu bagi engkau. Hari ini usahamu apa? Kalau engkau tahu itu usaha yang dari Tuhan, lihat ke atasmu. Ada pengusaha yang bekerja di bidang yang sama, yang jauh lebih besar dari tokomu, dari usahamu. Maka kalau engkau lihat, dan di situ ada orang yang lebih besar, lebih sukses dari Anda, tapi bisnisnya dalam hal yang sama, tapi dia bukan anak Tuhan, dia bukan orang yang takut akan Tuhan, maka engkau harus jalani, saudara. Jalani. Kau akan lihat ada ketika itu berjatuhan, itu akan menjadi milikmu, saudara. Itu yang Tuhan katakan. Di masa-masa bagi dunia, masa kesukaran besar, ketika itu terjadi, itu akan membuat banyak orang raksasa ini berjatuhan. Anda dan saya akan mengambil alih, take over semua yang ada di atas, saudara. Ya, bukan artinya nanti Anda datang, Anda rampok. Enggak, maksudnya adalah ketika itu jatuh, kesempatan, pasar, market yang dipegang oleh orang di atas Anda, itu akan menjadi milikmu. Jangan berkata, aku jauh lebih kecil dibandingkan orang itu. Jangan berkata seperti itu. Karena Tuhan katakan, di tanah-tanahnya orang raksasa itu akan diberikan kepadamu. Cara Tuhan memberikan adalah dengan cara Tuhan menyingkirkan semuanya. Orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang raksasa itu disingkirkan Tuhan. Anda dan saya taking over. Saya karyawan, Pak. Peduli, saudara. Anda, walaupun Anda karyawan, Anda punya kesempatan untuk take over. Ya, perusahaannya saya take over, Pak. Who knows? Apakah itu terlalu sulit buat Tuhan? Tidak. Semua mungkin. Karena Tuhan bisa kerjakan apa yang Anda nggak bisa kerjakan. Saudara. Hari ini di tempat Anda kerja, jalani. Maksudnya jalani adalah, karena pasti akan ada yang nanya. Maksudnya menjalani apa? Ya jalanin. Usahamu dijalanin. Sungguh-sungguh. Jalani, saudara. Ditekunin. Jadilah ahli di situ. Maksudnya dijalani adalah, ya misalnya Anda punya usaha bengkel motor misalnya. Ya jadilah ahli, jadi yang terbaik. Satu hari ketika masa goncang itu terjadi, saudara, buat orang dunia. Bengkel yang jauh lebih superior, yang lebih gede dari Anda. Itu tiba-tiba akan ada di bawah Anda. Dan Anda akan ada di atasnya. Anda akan menguasai. Apapun jenis usahanya. Saya tidak bisa tentukan, kasih tahu satu persatu. Kan usahanya banyak, saudara. Ya kalau saya punya bisnis daging satu hari. Tiba-tiba, saudara, saya punya restoran daging asap yang terbesar di franchise di seluruh Indonesia. Oh, bisa nggak terjadi? Oh, sangat amat mudah buat Tuhan. Kalau Tuhan mau, gampang. Tapi jangan ngomong kalau Tuhan mau. Tuhan mau. Tahun-tahun depan, engkau ambil alih ini semua. Ini masanya tahun depan, masa take over buat Anda dari orang-orang dunia. Jadi milik Anda. Tapi ketika jadi milik Anda harus tahu bahwa ini digunakan untuk melayani Tuhan, untuk membangun kerajaan surga. Bukan membangun perutmu terus semakin buncit, semakin besar.
tapi untuk kerajaan surga. Ini waktunya, akan tiba masanya. Masa take over buat Anda dan saya, saudara. Amin, saudara. Karena itu siap-siap. Anda harus tahu, masanya sudah akan tiba. Tapi jalani. Jangan Anda terusnya tidak menjadi ahli di tempat hari ini kau kerja. Belajar sudah jadi ahli. By the way, saudara, tahun depan Tuhan ngomong. Buat saya di gereja Big, saudara, saya sudah bicara sama pengurus gereja. Tahun depan, Big Worship Moment kita akan habis di bulan November. Kita selesai bulan November. Bulan Januari kita akan mulai lagi. Mulai dengan apa? Mulai dengan sesuatu yang materi-materi yang napak bumi, nggak cuma kata Tuhan berkata, ya itu memang ciri khas kami melayani. Saya melayani dengan cara seperti itu, mendengar suara Tuhan menyampaikan. Tapi nanti tahun depan, saudara, Big Miracle Church akan ada streaming yang berbicara adalah orang-orang profesional. Beberapa saya sudah mengincar, saudara. Saya sedang mencoba untuk approach, mencari kontak juga, saudara. Ada satu orang yang presiden direktur perusahaan Toserba yang paling besar di Jawa Barat, saudara. Mantan ex presiden direktur, dia sudah resign. Tapi dia adalah orang yang membuat Toserba ini dari kecil sampai jadi raksasa sampai hari ini, saudara. Itu saya sedang kontak dia karena dulu istri saya juga kerja di tempat itu, dan dia pernah dengar pembekalan dari bapak ini. Saya nggak mau sebut dulu karena saya masih dalam tahap penjajakan, saudara. Dia bagus sekali kalau bicara tentang etos kerja. Saya akan coba untuk tahun depan, Big akan banyak bicara hal-hal yang praktis untuk engkau lakukan. Saya akan cari orang-orang entrepreneurship yang sudah terbukti sukses membangun bisnis mereka, tapi anak Tuhan semua, saudara. Dari nol sampai jadi, saudara. Saya akan juga cari pembicara untuk orang-orang yang bicara tentang masalah keluarga, cara mengedukasi anak dan masalah kesehatan, dan lain-lain, saudara. Teknik marketing, kalau perlu orang-orang paling jago di dunia multi level marketing atau marketing asuransi jadi pembicara dan bicara gimana caranya kau jadi marketing, menawarkan produk dan segala macamnya, saudara. Kenapa? Karena kita harus tajam di dalam dunia roh. Kita harus intim dengan Tuhan. Itu sayap kanan, saudara. Tapi sayap kirinya adalah engkau harus punya skill yang tajam, skill yang terlatih. Nggak terlambat, saudara. Karena itu ini tidak terlambat. Tahun depan akan ada banyak seminar atau banyak pelatihan yang cenderung lebih kepada dunia yang praktis, saudara. Etos kerja, terus ya entrepreneurship, lalu juga bicara tentang keluarga, parenting untuk anak-anak, bicara masalah kesehatan, semua hal yang praktis. Di tahun depan kita akan banyak kupas, saudara. Udah barang tentu bukan saya yang jadi pembicara, saudara. Pasti saya akan minta tolong beberapa orang yang punya yang kompeten dalam hal-hal yang tadi, saudara. Jadi kenapa seperti itu? Karena jelas, saudara, nanti akan tiba masanya Anda dan saya akan menduduki tempat-tempat yang tinggi. Lah kalau sekarang tidak siap, siapnya cuma secara roh, siapnya secara roh. Lah sayap sebelah kirinya nggak siap. Lah terbangnya nanti doyong ke kiri, saudara. Ya kan? Jadi harus siap. Nanti akan ada konsultan bisnis anak-anak Tuhan yang saya sedang cari untuk sampaikan materi, bicara buat setiap kita semua, kita belajar supaya ketika 9 bulan selesai, saudara, maka kita punya siap secara roh dan kita juga siap secara skill, saudara. Oke? Masalahnya nih ya, Tuhan tuh sudah siapin berkat.
Tuhan sudah siapin semua yang terbaik di depan kita. Tapi kita ini siap atau tidak? Siap secara roh. Bukan cuma secara roh, secara pengelolaan, saudara. Karena saya pernah cerita, satu hari ada orang konseling sama saya. Dan tiba-tiba Tuhan bicara, kamu akan diberi bisnis di dunia perikanan. Jadi masalah dengan nelayan, dia akan ya pokoknya perikanan. Dia bilang 3 bulan nanti kamu akan punya bisnis itu. Dalam 3 bulan Tuhan jawab, Tuhan buktikan, Tuhan genapi. Orang ini dapat kenalan dan orang yang kenal ini bisa sayang sama orang ini. Dan yang kenalannya ini mau pindah ke luar negeri, dia punya kapal, dia punya semuanya, diberikan, saudara. Diberikan lah, pokoknya pakai, udah bebas, nggak usah bayar, dipakai. Berikut dengan nelayan-nelayannya. 3 bulan. Gak lama kemudian, saya datang, setelah sekian lama saya datang. Saya diceritain sama orang yang undang saya. Dia di luar pulau, saudara. Di luar pulau Jawa maksud saya. Pak, ingat nggak? Orangnya dinubuatin sama Pak Jo. Saya lupa. Jadi cerita. Orang ini dikasih janji Tuhan akan punya usaha dalam dunia perikanan. Dan tiba-tiba dalam 3 bulan benar dikasih kapal. Dan di akhirnya masuk dalam bisnis perikanan. Tapi sekarang Pak sudah nggak kenal Tuhan. Sekarang Pak sudah pahit sama Tuhan. Kenapa? Karena selama 6 bulan dia jalani bisnis perikanan. Yang ada dia bangkrut dan sekarang dia lebih miskin daripada sebelumnya. Saya akhirnya oke deh, yuk kita ketemu. Saya temuin, saudara. Begitu saya temuin yang ada keluhan. Ini orang ketemu semua mengeluh, Tuhan jahat lah. Tuhan kasih berkat kok tapi menjebak saya. Sekarang saya lebih miskin daripada sebelum saya terima berkat Tuhan. Bla 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 bla. Saya bilang, "Wis, hati-hati, jangan ngomong sembarangan tentang Tuhan. Ayo sekarang kita berdoa." Saya doain. Ketika saya doain, apa yang Tuhan ngomong? Coba tanya dia, apa yang dia lakukan selama penantian 3 bulan. Dari janjiku sampai 3 bulan penggenapan, apa yang dia lakuin. Saya tanya, Pak, selama 3 bulan engkau menanti janji Tuhan digenapi, kamu ngapain? Dia cerita, saya doa keliling. Wow, luar biasa, saudara. Rupanya sudah terpengaruh sama spiritnya Baktera. Saya tumen, saya patok, saya urapi. Setiap pagi jam 5, deklarasi. Luar biasa toh. Ya kan, saudara, luar biasa. Tapi, itu aja. Saya ketika dengar, wah keren juga. Dilakukan semua. Tapi Tuhan ngomong gini, apakah itu sudah cukup menurutmu? Saya diam, saudara. Harus saya tanya, Pak, kan Tuhan ngomong mau ngasih perikanan, bisnis perikanan. Kamu belajar nggak tentang gimana bisnis perikanan ini? Dan dia jawabnya apa? Tidak. Dia hanya pegang Tuhan. Dia hanya doa. Dia hanya deklarasi. Dia patok. Dia peperangan. Kebarkan banner. Dan lain-lain. Secara roh bagus. Tapi secara skill. Dia tidak mempersiapkan. Ketika berkat Tuhan itu datang. Dia tidak mempersiapkan wadahnya. Skillnya tidak disiapkan. Saudara, tahun depan, apa yang Tuhan janjikan? The Great Final Harvest. Jangan sampai lolos, saudara. Kok bisa lolos, Pak? Bisa. Kalau Anda hanya menguatkan sayap sebelah kanan saja. Roh. Doa perang, puasa, doa perang, puasa, doa perang, puasa. Anda tidak belajar. Tidak belajar bisnis. Anda mempertajam skill Anda. Anda hanya terus berkutat dengan
Kita yang penting kita harus dekat sama Tuhan, intim. Nah, itu tidak salah. Loh, saya yang ngajarin dari awal kan saya ngajarin intim teman Tuhan, dengar suara Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Iya toh? Tapi itu tidak cukup, itu sayap kanan. Sayap kirimu kuatkan. Belajar bisnis. Engkau karyawan, jadi karyawan yang baik. Jadilah ahli dalam tempatmu. Kamu cuma office boy, jadilah office boy yang paling terampil. Gimana cara membersihkan dengan sebersih mungkin. Gimana caranya, buatlah sebuah cara gimana supaya selalu tempat engkau kerja wangi. Karena engkau office boy. Ya toh? Mari belajar. Jangan berhenti belajar. Jangan sampai ketika ini raja-raja tua disingkirkan Tuhan. Ini raksasa-raksasa disingkirkan Tuhan. Engkau tidak siap kelola apa yang ada di depan. Saudara, sebenarnya hal ini sudah terjadi lama. Maksud saya adalah berkat Tuhan itu sudah dicurahkan Tuhan sudah sejak lama. Diberikan Tuhan sejak lama. Tapi sejak lama itu juga anak-anak Tuhan tidak siap mengelolanya. Anak-anak Tuhan lebih suka nyantai, males, tidak mempertajam skillnya. Pikirnya hanya dengan doa, puasa, pengurapan cukup. Tidak. Engkau harus yang namanya mempertajam sayap sebelah kiri. Lanjut saudara. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Lihat saudara. Tidak akan ada yang bisa bertahan di hadapanmu. Engkau nanti, tahun-tahun depan. Akan ada orang-orang. Karena tahun depan ini, buat orang dunia, saudara, itu akan menjadi brutal sekali. Dunia usaha tahun depan akan brutal. Orang akan saling jegal, saling sikut, saling menjatuhkan. Ini janji Tuhan. Buat Anda dan saya. Tidak akan ada orang yang dapat tahan menghadapi engkau. Depan persaingan akan semakin tidak sehat. Dunia bisnis di dunia ini, di Indonesia terutama, akan terjadi persaingan yang tidak sehat, saling menjegal, saling menjatuhkan. Tapi janji Tuhan buat Anda dan saya kalau kita tetap hidup nempel sama Tuhan. Berkenan dan hidup di bawah Tuhan, di bawah perkenanan Tuhan terus. Ini janji Tuhan. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau. Amin, saudara. Ini yang Tuhan katakan. Karena itu, jangan takut. Kayak apapun di depan, tidak akan bisa tahan menghadapi Anda dan saya. Lanjut. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kau beruntung. Kata beruntung, sekali lagi, Indonesia. Bahasa Indonesia sering menerjemahkan, Alkitab Indonesia sering kali menerjemahkan kata-kata sembarangan dan serampang. Bukan beruntung, tapi selalu diberkati Tuhan. Amin. Kita ini nggak beruntung, tapi kita selalu dapat perkenanan dan anugerah Tuhan. Orang lihatnya beruntung, orang lihatnya mujur, tapi enggak. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan karena Tuhan berjalan dengan kita. Baik, saudara. Nah, ini yang janji Tuhan lagi, saudara. Kuatkan dan, bukan janji Tuhan. Ini harus kita lakukan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau Tuhan berkata kepada kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya apa? Berarti ke depan akan ada banyak hantaman
yang akan membuat kita tidak kuat. Loh, kalau tidak ada hantaman, Tuhan ngapain ngomong, kuatkan hatimu ya nak? Karena ke depan akan ada hantaman dan goncangan. Maka dia berkata, kuatkanlah hatimu. Dan teguhkanlah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, kuatkan hatimu. Lalu disusul dengan satu kata, teguhkan hatimu. Kata teguh ini bicara bukan perkara teguhkan hati, tapi teguhkanlah setiap pendirianmu dan imanmu kepada Tuhan. Jangan sampai goyah. Saudara, ke depan akan ada banyak hal yang mencoba untuk menggoncang imanmu. Iblis akan buat banyak hal supaya imanmu goyah. Sebelum engkau masuk ke dalam penggenapan janji Tuhan, the great final harvest buat hidupmu, maka iblis akan membuat hatimu goyah. Kenapa, saudara? Karena iblis tidak mau Anda masuk tuh dan menerima penggenapan dari janji Tuhan tentang the great final harvest. Dia tidak mau. Dia tidak rela untuk Anda terima itu. Karena dia akan goncang. Kata kuatkan dan teguhkan hatimu. Bicara dengan jelas. Ke depan ada banyak hal yang coba menghantam Anda supaya yang akan jadikan Anda goyah dan tidak kuat. Tapi Tuhan mengatakan teguhkanlah. Kata teguhkan bicara tentang meneguhkan iman dan pendirianmu bersama dengan Tuhan. Saudara, ke depan akan ada banyak tawaran yang bukan dari Tuhan. Akan ada banyak jebakan dan tawaran-tawaran yang kelihatannya dari Tuhan, tapi ternyata bukan dari Tuhan. Dan itu akan menghancurkan setiap kita. Karena itu saudara harus hati-hati. Nah, itu firman Tuhan bilang tadi apa? Mari kita lanjut. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepada oleh hamba-Ku Musa. Hukum, maksudnya hukum itu bukan hukum Taurat ya. Hukum adalah ketetapan yang Tuhan ngomong. Dan makanya itu, Anda dan saya hari-hari ini pertajam pendengaranmu akan suara Tuhan. Ketika kau dengar suara Tuhan, berpeganglah dengan suara Tuhan itu. Ke depan akan ada banyak yang akan coba menggoncang setiap keteguhan engkau. Tetapi tetap berpegang. Anda, kalau sudah dengar suara Tuhan, dengar Tuhan ngomong suruh ngelakuin A, B, C, dan lain-lain. Jangan sampai engkau menyimpang. Tadi firman Tuhan, jangan sampai engkau menyimpang ke kanan ke kiri. Pegang teguh, jalan terus. Minggu yang lalu kalau nggak salah, saya bicara tentang Daud. Ketika dia mengarahkan matanya kepada raksasa itu sebagai sebuah kesempatan atau sebagai sebuah tantangan, sebuah berkat untuk dikalahkan. Abangnya, saudaranya ngomong, kamu ini jahat, kamu ini nakal, tidak bertanggung jawab, bla 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 bla. Ya kan sudah? Apa yang Daud lakukan? Lalu berpalinglah. Artinya apa? Tidak usah dengarkan. Kalau kau dapat suara Tuhan, pegang itu. Jalan, saudara. Akan ada banyak suara yang mencoba menggoncang engkau dan supaya engkau tidak mendengar, tidak melakukan apa yang suara itu katakan. Ya. Bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan. Saya. Satu hari ngomong, jangan gitu. Harusnya gini. Tapi kalau engkau dapat dari Tuhan, pegang yang dari Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Pegang yang dari Tuhan. Pegang yang dari Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Oke, lanjut saudara. Apa yang harus kita lakukan? 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini
Tapi renungan dulu siang dan malam supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi bukan beruntung, saudara, tapi diberkati. Nikmati berkat Tuhan. Ada perkenanan Tuhan. Perkatakanlah. Hari-hari ini deklarasi. Hari-hari ini banyak deklarasi. Perkatakan janji Tuhan. Perkatakan apa yang Tuhan katakan. Ucapin terus, saudara. Sampai itu masuk ke hatimu. Dan engkau bisa terima janji itu. Perkatakan. Jangan lepas dari mulutmu. Perkatakan, saudara. Perkatakan itu. Maka engkau akan nikmati berkat Tuhan. Saya ulang. Janji itu, suara Tuhan. Akan ada bencana alam. Masuk Pak, iblis coba seret Indonesia masuk masa kegelapan dengan cara bukan dari ekonomi, tapi dari bencana alam. Karena ketika bencana alam jadi juga ekonomi akan ikut gonjang-ganjing. Bencana alam. Nah, itu kita, Anda dan saya punya tugas berdiri mempertahankan Indonesia. Doa pagi tiap hari, saudara ya. Yang kedua, akan ada banyak raja-raja dunia berjatuhan. Raksasa dunia akan berjatuhan. Dan ketika itu jatuh, Anda dan saya, waktunya untuk taking over. Ambil alih. Sekali lagi, setiap bisnismu, usaha apa, lihat di atas bisnismu ada orang-orang yang bisnis sama, yang jauh lebih gede. Tapi itu bukan anak Tuhan dan nggak takut akan Tuhan. Satu hari itu akan jatuh, dan kau akan naik untuk ambil alih itu. Oke? Gimana caranya? Nanti teknisnya jadi kita lihat, sudah. Ngalami aja gelinding wae kata Pak Yusak. Oke? Lalu apalagi saudara? Janji Tuhan yang akan jalani. Oke? Jalani. Oh ya, akan ada sakit penyakit. Makasih. Akan ada sakit penyakit yang aneh-aneh. Sudah mulai kan obat batuk bikin gagal ginjal, ya kan? Akan ada penyakit-penyakit lain lagi. Tapi tenang, Anda dan saya tidak akan mengalaminya. Kita hanya melewatinya. Jangan takut, saudara ya. Jangan takut. Lalu, Tuhan katakan jalani. Jalani artinya jadilah ahli dalam bidang usahamu. Apalah usahamu? Anda tahu ya, nggak perlu terlalu banyak detail jelasnya. Karena kan usaha orang, bisnisnya akan banyak. Saya punya bisnis di daging asap. Saya harus ngolah lagi, harus bikin menu lagi. Supaya apa? Supaya benar jadi ahli di situ. Oke? Latihan terus. Nah, terus lagi saudara, Tuhan katakan Tuhan memberikan padang gurun gunung Libanon 4 raksasa. Sungai Efrat, di situ tempat orang raksasa juga diam. Orang Het itu orang-orang raksasa. Jadi, tadi yang raksasa itu akan berjatuhan. Engkau harus jalani dulu ya. Latih skillmu dulu. Ketika itu jatuh, kau siap untuk take over. Jangan sampai, seperti tadi yang saya ceritakan. Cuma dua peperangan, tapi nggak latih skillnya. Nggak latih kepandaiannya. Nanti ketika berkat itu ada, raja-raja berjatuhan, raja-raja dunia berjatuhan, Anda tidak siap ambil alih itu, maka akan ada orang dunia yang lain lagi untuk ambil itu. Ya kapan bagian kita nggak kelar-kelar jadi kan? Kan itu 9 bulan masa engkau mempersiapkan skillmu. Oke? Tapi lanjutnya saudara, tidak akan ada orang yang dapat bertahan pada Anda. Karena ke depan akan ada kompetisi yang sangat brutal. Akan coba saling sikut, saling jegal, saling menjatuhkan. Gak usah ikut-ikutan. Tapi ketika kau mau dijegal, mau dijatuhkan, tidak ada seorang pun yang akan tahan berhadapan dengan Anda. Oke? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuat. Kenapa Tuhan katakan kuat? Karena ke depan akan ada hal-hal tertentu yang akan membuat Anda jadi tidak kuat. Karena itu Tuhan bilang, jadi kuat. Kuat dulu. Sebelum masuk nih. Sebelum kita masuk, jadilah kuat dulu.
Amin, saudara. Jadi kuat dulu. Setelah itu, teguhkan apa ya? Teguh dalam imanmu dengan Tuhan. Teguh ketika Tuhan ngomong apa, pegang teguh itu. Karena kau akan lihat, semuanya akan Tuhan berikan yang terbaik. Nah, lalu perkatakan setiap janji Tuhan. Siang dan malam perkatakan. Terus lagi kerja, ada waktu kosong, berkata-kata. Aku melihat tokoku, tempat usahaku sedang diperluas. Ya. Kalau lihat kau karyawan, aku lihat pabrik ini satu hari akan dipercayakan kepada aku. Karena Tuhan bersamaku. Ya, perkatakan. Tapi ingat ya, nggak cuma perkatakannya, tetap jalani. Ya, jalani artinya pertajam setiap skillmu. Sayap kanan dan sayap kiri harus diperkuat. Amin, saudara. Terima kasih. Anda sudah menyimak firman Tuhan, janji Tuhan yang sudah disampaikan malam ini. Apakah ada yang mau bertanya? Saya kasih 3 pertanyaan saja, saudara. Tidak panjang-panjang. Yang mau bertanya, silakan nyalakan mic Anda, nyalakan video Anda, dan Anda boleh bertanya langsung. Silakan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, saudara. Saya langsung masuk pengumuman, doa tutup, dan kita sudah selesai. Anda boleh makan malam setelah ini. Ada yang bertanya, saudara? Jangan di live chat, jangan di chat juga deh. Tapi yang YouTube kasihannya. Yang YouTube ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Puji Tuhan kalau ada yang nanya. Artinya jelas, kabeh. Oke, saudara. Kalau nggak ada pertanyaan, beberapa pengumuman yang saya sampaikan buat saudara hari ini. Tutup dulu firman Tuhannya ya. Tuhan terima kasih hamba sudah selesai sampaikan pesanmu dan janjimu dan jaminanmu buat setiap kami. Dan langkah-langkah yang harus kami lakukan. Biar setiap kami menerima, menangkap semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Mari ambil setiap pecahan uang yang sudah disiapkan. Karena Tuhan ngomong gini, ambil uang, pecahan, setiap pecahan, ayo nyalakan semua, nyalakan semua saudara. Videonya. Tolong nyalakan semua videonya saudara, ambil pecahan uangmu. Mic-nya tetap di mute, mic-nya tetap di mute. Uang sih. Bapak, Mas. Oke, saudara. Sudah siap semua pecahan uangnya? Terserah Anda, paling kecil 50.000 kata Tuhan. Tapi pas saya nggak punya uang 50.000, saya cuma uang 5.000, ambil, nggak masalah. Apa yang ada padamu, kata Tuhan ya. Kalau kamu punya uang 100.000, ambil. Ini yang Tuhan katakan. Setelah diurapin ini, uang ini engkau simpan, jangan dipakai, saudara. Oke. Ini akan menjadi uang perjanjian. Ini yang Tuhan janjikan. Dengan apa yang Anda angkat dan Anda urapin. Yang di YouTube juga ya, angkat semua uang Anda, siapin semua uang Anda. Dengan uang yang kau urapin ini, maka engkau terima sebuah perjanjian bahwa tidak akan engkau berkekurangan dalam hal keuangan. Perjanjian yang pertama itu. Kedua, yang hari ini engkau dalam kekurangan keuangan. Tuhan ngomong, seperti minyak yang aku beri ke kamu, ke saya ya. Minyak itu tidak habis, bahkan bertambah. Maka seperti itu juga uang ini akan mengalami yang namanya tidak habis, tapi bertambah. Saudara, minyaknya nambah lagi, saudara. Kemarin sudah sedikit, sekarang sudah hampir full lagi. Saya coba ambil ya. Kelihatan nggak, saudara? Ya, nggak kelihatan. Ntar saya matiin background saya dulu. Saya mau tunjukin saudara supaya saudara lihat bahwa
Tuhan membuktikan. Nih, sudah full lagi, sudah. Kemarin itu sudah segini, saudara. Lalu berminggu-minggu saya tidak peduli. Berminggu-minggu saya diamkan. Nggak saya lihat juga. Ditaruh aja. Saya nggak pegang. Kok nambah? Kok nambah? Bahwa sekarang sudah banyak, saudara. Jadi siap akan dibagi. Tapi nanti ya, karena Tuhan bilang nggak boleh ada orang yang ngebagi, cuman kamu yang ngewadahin. Sayangnya besok harus pergi pelayanan ke luar negeri, saudara. Jadi mungkin pulang dari luar negeri saya akan mulai ngewadahin semuanya dan akan segera dikirim buat yang belum dapat, saudara. Kalau nanti habis, minyak di tempat kau habis, saudara. Kalau Tuhan ngomong, kasih lagi, siap. Karena ini nggak akan habis. Saya percaya, saya pegang janji Tuhan. Ini nggak habis, saudara. Tenang, akan dikasih lagi. Dan seperti minyak ini, Tuhan ngomong ini. Kamu kan ngalami, kamu kan lihat. Minyak ini kan udah habis. Kamu ambil dan ada lagi. Penuh lagi, penuh lagi. Seperti itu juga. Keuangan setiap anak-anak Tuhan yang ikut Zoom malam hari ini. Di YouTube dan di Zoom ini. Yang live. Yang nanti kalau yang nonton rekamannya, ya lakukan aja dengan iman. Karena saya taunya live. Ya kan? Taunya Tuhan bilang yang live hari ini. Tapi kalau imanmu tetap berseru-seru, gitu, siapa tahu Tuhan juga berikan hal yang sama. Oke? Nah, tutup matamu, kita berdoa. Ambil minyaknya, tangan kanan, dan kiri uangnya. Dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang Engkau katakan Tuhan. Seperti yang Engkau perintahkan. Seperti yang Engkau janjikan. Kami hari ini mengurapi satu uang menjadi uang perjanjian. Bahwa Engkau berjanji. Seperti minyak yang Kau berikan yang tidak berkesudahan. Maka ini juga tidak akan habis buat setiap kami Tuhan. Bahkan ini akan menghasilkan bermultiplikasi. Kami terima uang perjanjian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Urapin sekarang. Urapi sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang Engkau katakan. Ini terjadi. Jangan sedikit sampai kelihatan minyaknya di uang itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memegang setiap perjanjian. Dan melaksanakan apa yang Kau katakan. Maka ini terjadi terlaksana buat setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan dipakai uangnya. Namanya uang covenant. Kalau Anda punya surat kontrak perjanjian, kan nggak Anda pakai, kan nggak Anda buang. Simpan. Simpan di tempat yang aman, di lemari kah, di berangkas kah, terserah. Kalau perlu di laminating dulu, terserah. Pegang sebagai uang perjanjian. Kalau kau ngalami, kok uangku berkurang, ambil uang itu. Tuhan, Kau kan janji Tuhan. Ya, Engkau kan janji Tuhan. Kalau Engkau tidak akan membiarkan uangku ini berkurang. Itu jadi buat Anda. Amin, saudara. Oke. Haleluya. Beberapa pengumuman buat saudara, minggu depan akan ada Zoom kelas lagi bersama dengan Chris, saudara. Lalu bulan ini Zoom-nya jadwalnya seperti ini. Hari ini saya, minggu depan Chris, minggu depannya lagi Pak Aruna, minggu depannya lagi nggak ada. Karena akan ada big worship moment yang terakhir. Lalu minggu depan lagi 29.30 akan ada ibadah onsite, saudara. Pembekalan selama 9 bulan bersama saya dan Chris. Itu di Persekutuan Doa Buah Badam di Jakarta. Buat yang di Jakarta, saya kasih tahu ya, akan ada streaming. Ini buat yang Jakarta. Maaf ya buat saudara yang lainnya ya. Akan ada streaming
Tapi setelah ibadah kelar streaming dimatikan, akan ada materi lain yang tidak bisa disiarkan. Kenapa? Karena akan kritis. Bahkan nanti akan diperintahkan dan akan diawasi ketat. Tidak ada yang boleh menyalakan handphone. Tidak ada yang boleh merekam. Kenapa? Karena akan ada materi yang tidak bisa di streaming. Yang cukup sensitif. Karena itu kalau Anda yang di Jakarta, jangan sampai Anda datang. Kenapa? Sayang-sayang. Sudah di Jakarta, nggak datang pula. You know? Jadi akan ada hal yang sensitif yang akan disampaikan. Saudara, buat pengumuman selanjutnya adalah kita masih bergerak di NTT. Seperti yang saya umumkan beberapa hari yang lalu tentang NTT, saudara, puji Tuhan sudah masuk dana dari 150 masuk sekitar 60-an, 60-70-an. 150. Nah, ini kenapa gede, saudara? Saya ceritain ya. Kita akan masuk ke sebuah desa. Dan desa ini awalnya ketika mau masuk ke situ, disurvei dan dilihat kendalanya, saya mau mundur, saudara. Udahlah nanti. Karena desa itu nggak ada listrik, saudara. Belum ada PLN masuk, belum ada listrik masuk. Jadi nggak percuma juga dibor, ngebornya juga butuh listrik. Pas lagi sudah selesai bor kan pompanya pakai listrik. Ya percuma juga, karena saya tahu solar cell itu mahal, saudara. Jadi saya bilang mundur, belum lagi lokasinya. Jadi kalau kita ngebor, saudara, kalau kita ngebor nih, ngebornya ngebor air. Tapi sambil ngebor harus disiram air. Kenapa? Karena kan kalau bor itu kan ngegesek terus. Harus disiram air. Pertama tujuannya supaya tanahnya gembur, bornya bisa masuk. Itu pertama. Yang kedua, mengurangi panas gesekan. Kan batu gesek sama besi kan, mengurangi. Jadi supaya tidak rusak juga. Nah, makanya pakai air. Nah, lokasi ini jauh dari sumber air. Benar-benar sangat jauh. Jadi harus pakai tangki. Nah, airnya aja diperkirakan itu akan habis sekitar 35-40 juta. Air untuk bor, saudara, air dibuang. Dan juga harus lumpur. Kalau lumpur gampang. Airnya saja itu butuh sekitar 40 juta. Listriknya bisa 100 juta. Jadi butuh 160. Itu belum pompa, puji Tuhan. Sudah ada hamba Tuhan, anak Tuhan yang luar biasa yang mensuplai. Pompa perlu kita akan kirim, katanya. Puji Tuhan. Masa ada pipa casing, belum lagi ada namanya reservoir. Terus pipa-pipa menyalurkan ke warga-warga. Itu gede sekali, saudara. Awalnya saya mundur. Wah, ini udah gak bisa lah. Dan nunggu nanti PLN masuk aja. Saya mundur, saudara. Saya mau mengajak Anda untuk yuk bareng-bareng. Kita nabur, kita mau bikin sumur di daerah yang mahal ini. Oke? Silakan boleh ditampilkan Kosoni, nomor rekening yang bisa ditransfer. Ini nomor rekeningnya, saudara. Yang di bawah. Laporan rekening misi sumur NTT. 156-012-4241 sama saya Johan Surja. Oke, saudara, buat Anda yang ingin menabur di Big Miracle Church 156-615-5550. Buat apa, saudara, yang di atas? Yang di atas kita bagi nasi buat anak-anak jalanan tiap hari. Sekarang anak jalanan itu sudah dikomselkan dan sudah mulai ikut beribadah tempat kita. Kita juga beri sembako pada orang-orang yang nggak mampu setiap hari Minggu. Kita kasih makan buat anak jalanan setiap hari. Lalu juga kita juga memberkati hamba Tuhan yang juga sharing di gereja, di streamingnya Big Miracle Church, dan juga di YouTube. Di Zoom ini. Kita juga memberkati mereka. Jadi kalau Anda mau ikut berkati hamba Tuhan ini, saya dah, saudara ya. Saya tahu ya. Karena saya gembala di sini. Jadi saya berkomitmen, saya tidak ambil persembahan di setiap kali saya khotbah di Zoom ataupun di Big. Karena ini rumah saya, masa di rumah sendiri seperti itu kan nggak bagus. Oke, jadi di atas 156-615-5550.
Baik, saudara. Itu saja pengumumannya. Jangan lupa, saudara, setiap pagi kita doa pagi. Kita berdiri mempertahankan Indonesia. Ingat, jangan sampai kita lengah. Tidak boleh ada bencana alam. Kalaupun terjadi, Anda dan saya adalah orang-orang diluputkan. Justru kita akan menikmati semua goncangan menjadi berkat buat kita. Amin, saudara. Baik, itu saja. Kita selesai. Ayo doa. Angkat tangan, terima berkat Tuhan. Angkat tangan, terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Maka diberkatilah setiap usahamu, pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dan kau lihat ada terobosan, ada keberhasilan. Ada tangan keajaiban Tuhan yang menyertai. Apapun yang kau kerjakan berhasil. Dan menghasilkan untuk memuliakan Tuhan. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Thank you Pak Tony. Baik, Ko Yosef dari Jogja. Sini ya.